Halo, assalamualaikum, selamat sore guys. Hari ini Bu Yeni mau masak fish pie. Bu Yeni lagi motong kentang 1 kilo untuk dibikin mashed potato ya. Kentang yang ini mau direbus dulu, ini kentangnya yang sudah dikupas. Dan barang-barang yang dibutuhkan adalah kentang 1 kilo dikupas lalu dicuci. Setelah dicuci dipotong, dibuang kulitnya, terus dipotong kayak gini, potong dadu guys. Setelah dipotong dadu direbus selama 14 atau 15 menit sampai mendidih dan ditambahkan garam biar ada rasanya. Setelah itu ini namanya leeks atau daun bawang yang besar. Ini nih saya sudah potong, tinggal dicuci. Dan ini ikan, sebentar saya akan masukkan ke dalam karena itu ada brandnya, jadi saya nggak berani untuk dikeluarkan brandnya di sini. Ini ada ikan 500 gram, ikan yang sudah frozen fish atau yang udah frozen, ini kita ordernya frozen fish. Dan saya selesaikan potong kentangnya dulu biar direbus karena ini makan waktu 15 menit. Dan saya juga akan rebus ikannya dulu dengan susu. Nanti saya akan kasih tahu satu-satu bahan-bahan yang dibutuhkan. Ini susu guys, susu fresh untuk merebus ikan. Dan dengan ini bawang bombay, ini separuh saja, kemudian bawang bombay ini dibuang kulitnya, dipotong, dibuang kulitnya, lalu ditaruhin cengkeh di atasnya sini. Ini cengkehnya guys, cengkehnya kira-kira pakai 7 biji atau 5. Saya akan ginikan ini biar dia wangi ikannya itu nanti. Cengkehnya taruh di setiap sudut cengkeh, di setiap sini, biarkan saja wangi. Ini akan saya masukkan ke dalam susu. Nih saya sudah merebus telur sudah direbus. Kemudian saya akan pinggirkan dulu karena saya akan mendidihkan susu dulu ini. Dan saya akan taruh ikannya. Ini ikannya akan saya masukkan tuh. Karena makan waktu. Dan maaf karena saya pakai iPad agak sedikit berat. Dan saya akan biarkan ini kentangnya, saya pakai garam dulu guys. Saya akan tambahkan sedikit garam di kentang biar ada rasanya. Gelap. Saya akan light biar agak terang, sedikit terang kelihatan. Saya akan rendam telur untuk
di dalam, karena anak-anak nggak suka nggak pakai telur. Dan ini saya akan potong yang namanya lik ini daun bawang yang besar, daun bawang putih kalau nggak salah tuh. Saya akan potong tipis-tipis, kemudian nanti saya akan goreng dengan minyak zaitun, jangan terlalu banyak karena nanti dia akan ditaruh sebagian untuk biar rasanya lebih sedap lagi. Saya akan potong. Hari ini saya nggak pakai apron. Hari ini alhamdulillah panas. Kenapa saya tutup semua jendela dan pintu? Berhubung ada monkey melintasi perkarangan rumah kita, rumah kami di sini. Jadi daripada nanti menerka atau bagaimana, jadi terpaksalah saya tutup pintu semua, jendela, walaupun saya sendiri kepanasan. Saya akan siapkan makanan untuk dinner malam ini. Kalau masak fish pie berarti harus pakai ada kacang polong direbus nanti untuk makan bersama itu, karena nggak perlu sayur lagi, kacang polong udah sayur itu namanya. Kita makan cuma kayak begini saja, makanan orang luar sebetulnya mudah bikinnya, kalau yang nggak bisa susah juga sih. Saya akan potong telur, akan kupas telur juga, kupas telur 2 biji. Oh, ikannya perlu diaduk sebentar guys. Sorry. Ikannya akan saya masak sampai susunya mendidih. Nanti ikannya saya akan pisahkan, dan itu susunya saya akan untuk buat itu apa namanya, untuk masak tepung dengan susu itu tadi. Tajamnya ini besok, Masya Allah. Aku belum masak ini kan, lupa timer. Timer karena rebus kentang itu 15 menit. Kentang saya masukkan tapi untungnya belum mendidih. Jadi masih bisa disambi-sambi, masih bisa masih bisa disambi motong-motongan sayuran dan lain sebagainya. Biasanya saya akan siapkan prepare lebih dulu sebelum saya merekam ini semuanya, tapi alangkah baiknya kalau satu persatu saya akan tunjukkan bagaimana cara bikinnya. Dan saya juga akan ngupas telur dulu guys.
Sebentar ya guys, saya akan kembali dalam beberapa saat karena saya lagi ngupas telur dulu. Karena telur yang untuk di dalamnya fish pie itu perlu disiapkan, dipotong nanti. Harus ada telurnya. Kalau ngupas telur itu yang senang, telur sudah direbus kemudian direndam air dingin atau air es, kulitnya tidak melekat, terus dikeprek-keprekin kulitnya ke ini biar cantik. Kalau sudah, nah kayak gini guys, telur yang sudah dikupas bulat nggak hancur kan, cantik tuh, lihat. Tuh, ini telurnya akan saya potong menjadi 4 atau 5 bagian. Nih, lihat guys, itu ikan yang sudah ini bawang bombay sama cengkeh itu bikin wanginya sedap sekali. Tuh guys, tuh kelihatan kan, tuh. Nah ini kentangnya yang lagi direbus. Ini daun yang sudah dipotong. Dan ini telurnya saya akan potong menjadi 4. Nih, dipotong menjadi 4 saja. Telur yang murah dengan telur yang mahal berbeda. Kalau ini dari luar negara soalnya. Telurnya satunya itu hampir 1 bijinya lumayan mahal. Itu telurnya sudah saya potong menjadi 4 bagian ini guys. Saya akan menyiapkan yang namanya loyang. Sebentar ya. Dan saya akan goreng ini juga. Goreng ini leeks, karena leeks perlu digoreng. Sebentar guys, saya ambil tepung dulu. Ini loyangnya. Ini loyang bisa pecah sebetulnya. Karena cuma kita hati-hati. Karena nih loyang ini sangat berbahaya. Kalau terlalu, kita harus hati-hati. Taruh di sini untuk taruh ikan. Nih kentangnya pun lagi di samping itu saya juga akan menggoreng yang namanya leeks, digoreng leeksnya. Tuh guys, saya lagi masak tuh. Saya akan nyalakan api. Saya kalau nggak makan nasi nggak bisa. Saya harus makan nasi. Tuh, makanan aku untuk makan malam. Sorry ya guys, rumah aku berantakan. Aku pakai tepung terigu sama minyak zaitun yang khusus masak. Ya,
mendidih ikannya. Sorry, ikannya sudah mendidih. Saya matikan apinya. Kemudian saya akan menggoreng. Ini saya akan goreng nih. Oh my god, wrong place. Oh, ini saya akan goreng dengan api kecil, nggak kecil-kecil sekali, karena ini nanti mau dimasukin ke atas ikan. Dan ikannya saya akan ambil. Masakan saya hari ini. Biarkan sedikit saja. Ikannya akan saya taruh di sini, guys. Nih. Ini ikannya nih, saya akan angkat dan saya masukin ke sini. Wangi. Panas sekali. Tangan saya dua-duanya harus bekerja karena takut gosong ini flexnya. Bermasaklah dengan hati, jadi makanannya enak. Karena masak itu pekerjaan seorang wanita maupun pria yang suka masak. Pasti kalau masak nggak pakai hati, masakannya rasanya nggak tahu kemana. Karena kita pakai hati masak, pasti masakannya enak. Nih guys, ikan yang sudah saya letakkan dalam sini. Bentar ya guys, aku goreng ini dulu sampai selesai. Mudah kelihatannya masak ini ya, mudah sekali kalau yang bisa, memang sangat mudah. Ini kalau sudah layu, kita boleh taruh di atasnya. Sebentar lagi pasti akan matang. Sebentar lagi matang nih. Sampai layu begini guys tuh. Sedikit layu lagi. Ya rasanya wangi tuh.
atasnya ikan, tapi nggak semuanya karena sebelah ada yang doyan pakai ini, jadi akan dibagi dua bagian. Tuh lihat guys, taruh sini. Okay, for adult and this veggie, for the kid is egg. Okay. Panas sekali. Biasakan kalau masak di dapur itu tutup rambutnya biar nggak ada makanan yang jatuh, nggak ada rambut jatuh ke makanan, maksud saya salah ngomongnya. Dan menunggu ini telurnya saya akan taruh di atas sini satu-satu. Saya ambil telur dua. Sini juga ada telurnya. Sini juga ada telurnya. Oke. Sini ada telurnya juga. Saya akan buat saus dulu. Saya akan buat sausnya. Ini tepung terigu 1 sendok besar atau 50 gram kayak gitulah. Saya akan adonin dengan air sedikit. Saya ambil susunya, disaring nanti berapa ml. Ambil susu dari yang tadi saya masak ikannya dari sini nih. Ini susunya saya akan saring, takut ada cengkeh, nanti ada terasa cengkehnya. Kira-kira 250 ml. Saya udah tahu takarannya. 250 ml. Udah biasa masak, jadi saya tahu takarannya. Saya akan taruh ini guys, masak dulu. Saya takutnya ada timer saya bunyi. Saya akan tambahkan 5 menit lagi. Aku kentangnya masih belum empuk. Saya akan cek dulu kentangnya. Oh, masih belum empuk sekali. Saya tambahkan 5 menit. Jadi saya akan siapkan mentega. Sini. Saya akan siapkan ini untuk menggiling. Menunggu berapa menit lagi. Saya akan bikin makanannya dulu. Astagfirullahaladzim. Nggak ada susu ya. Saya pakai mentega, pakai butter ini
unsalted butter, jadi pakai butter agak sedikit banyak. Untuk menggiling kentangnya. Saya akan saring karena tadi saya lupa ambil susu yang belum kena ikan, tapi nggak apa-apa, saya akan mengambil dari sini susunya karena tadi saya lupa untuk meninggalkan sedikit susu untuk masak ininya, untuk masak apa namanya, dulu. Kurang lebihnya untuk nambahin ini nggak usah banyak, terlalu banyak lah, segini cukup, kayaknya segini cukup. Dia benar-benar mendidih. Ini campurkan tepung yang sudah saya aduk, dan saya akan masak dengan api kecil aja, guys. Dengan api kecil, karena kalau dengan api kecil saya bisa kontrol, tapi kalau dengan api besar nanti susah. Saya nggak pakein garam karena kadang nggak suka garam, nanti kalau mau makan baru ditambahin garam. Apa di dalam itu mashed potato-nya nanti saya akan tambahkan garam sedikit saja, nggak usah terlalu banyak karena takut asin. Ada orang yang suka asin, ada juga yang tidak suka asin gitu. Jadinya some people like to eat very salty and some people don't like. Some people is on diet and whatever. Tapi untuk makanan saya jarang pakai garam karena saya sendiri sudah berumur. Ini yang sudah saya taruh tuh. Jadi tinggal dipakein ini. Saya akan pinggirkan dulu nih tempatnya biar nggak berserakan. Sudah ada di sini, sudah tinggal digiling. Kayaknya sudah empuk, iya sudah empuk. Saya akan matikan apinya nanti sebentar. Saya masih mengaduk-ngaduk tepung bersama dengan susu. Tuh, alarm saya sudah. Saya akan matikan apinya dan kemudian saya akan masukkan ini ke mixer. Saya akan mixer dulu. Saya sudah taruhin mentega di dalamnya, cuma garamnya aja yang belum. Saya akan add garam nanti sedikit ke dalam itu, tapi berhubung saya lagi ngaduk ini, jangan sampai ini susu ini jangan sampai kentalnya gosong. Jadi harus pelan-pelan. Nanti saya akan beritahu bahan-bahannya. Karena saya masak ini sudah di luar kepala, jadi saya nggak harus measuring berapa gramnya, tapi saya tahu bahan-bahan yang dibutuhkan. Kentangnya 1 kilo, telurnya 2 direbus, kemudian
pack, kulitnya dipotong menjadi 4 bagian. Ikannya 500 gram dimasak dengan susu dan bawang bombay, ditaruhin cengkeh, dimasak sampai mendidih tapi jangan sampai hancur ikannya. Dan kemudian kentangnya yang sudah direbus lembut kemudian dimasukkan ke dalam mixer, tambah dengan butter dan susu, kemudian nanti digiling. Oke, gitu guys, makanannya mudah. Nanti kalau sudah digiling, sudah jadi mashed potato, saya akan taruh di atas ini. Nah, sekarang saya sudah bikin adonan yang kental nih, mau saya akan taruhkan di atasnya ini, di atasnya ini nih. Dan juga 1 sendok makan penuh, sendok besar tepung terigu dimasak sama susu yang tadi untuk masak ikan, tapi disaring ya. Jadinya begini guys, gampang. Nah, sudah jadi, nggak berisik. Nah, sekarang saya akan tuangkan di sini guys, tuh. Tuh guys, tuh lihat nih, nanti tinggal ditaruhin mashed potato. Saya akan bikin mashed potato dulu. Saya akan bikin mashed potato dulu. Nih, saya akan buang air panasnya dulu. Saya akan taruh ke dalam mixer. Ini hasilnya tuh. Dan ini saya akan mixer dulu di sini. Sudah ada mentega, garamnya yang belum. Garamnya jangan banyak-banyak ya guys, cukup 1 ini saja. Saya akan nyalakan. Ada menteganya, jadi cepat lembut sekali. Wow, panas. Saya akan sedikit demi sedikit saya akan taruhin ini nih, susu. Maunya yang lembut sekali guys. Bentar, saya akan cek dulu karena katanya sebagian kadang-kadang ada yang masih agak ada kentangnya masih belum hancur sekali.
bikin yang cepat biar nggak terlalu nggak lembut kentangnya, ini kurang susu. Opsi OMG OMG. Cantik jadinya. Nah, sudah jadi mashed potato. Sudah cantik tuh, lihat. Dalam berapa hitungan detik, belum ada 1 menit ini pun. Belum sampai 1 menit. No even 1 minute. Ya. Nah, saya sudah masih panas sekali, tapi saya usahakan saya akan bentuk biar dia cantik. Panas. Saya akan angkat nih. Agak sedikit kotor karena kena susu. Sorry. Biasakan kalau habis masak kena sedikit kotor harus dilap segera. Kalau enggak nanti jadi tambah pekerjaan. Bukan kita takut dengan kerja, jaga kebersihan itu lebih bagus. Begitu guys. Dan ini saya akan taruh sini. Saya akan taruh di atas kompor. Tuh. Saya akan nempatin karena ini sangat panas sekali. Semoga saya nggak kepanasan tangannya karena saya akan pakai pipe. Saya akan membongkar ini guys karena bikinnya agak sedikit cantik. Saya akan menggunakan pipe yang besar. Di dalamnya pipe-nya ini masuk ininya dulu, masuk ininya, dan masuk ininya. Saya akan bikin begini guys, biar cantik. Ini di piping ini saya akan bikin supaya ini panas sekali. Panasnya masya Allah. Saya akan ngambil piping yang satu lagi, kayaknya ininya agak sedikit kurang keluar. Apa ada kentangnya yang masih kurang halus tuh. OMG panas guys. Punya piping yang agak besar, kemana aku tidak tahu karena saya lama nggak baking, jadi kadang ada sedikit keraguan untuk ini, tapi tidak apa-apa. Tuh, kalau sudah jalan cantik. Wow. Nanti hasilnya ya guys, pasti kamu lihat guys, kalian lihat semuanya. Tapi berhubung panas sekali ini kentang, masya Allah. Tapi kalau sudah dingin susah, harusnya masih panas kayak gini. Kenapa dibeda-bedain? Ada sayur yang dan tidak ada sayur. Nih, yang ada sayurnya, yang tidak ada sayurnya.
Wow, panasnya Masya Allah. Nanti setelah ini saya akan panggang, tapi panggangnya nanti sebelum makan karena masih waktunya masih panjang. Sekarang baru jam berapa gitu loh. Masih terlalu awal, tapi saya siapin lebih awal karena sekarang malam minggu. Kalau mau keluar, kalau mau pergi kemana, kalau sudah makan kan enak. Nih yang sebelah sini yang ada sayurnya. Ntar saya cari ininya dulu. Saya cari piping yang besar. Piping aku di sini. Saya akan tukar piping. Karena pakai. Saya akan tukar. Pakai piping yang biasa nih. Yang ada sayurnya jadi beda. Ada perbedaan. Ada yang nggak makan sayur dalam keluarga, ada yang doyan sayur. Susahnya begitu. Hanya 1 kilo pas-pasan. Panas. Yes, done. Tapi panasnya Masya Allah. Oh my. Lepas. Tinggal sedikit lagi. Bentuknya berbeda kan? Cantik. Nah, dan cuci tangan dulu. Simpan piping dulu ya, karena ada piping yang untuk bikin kue kadang-kadang. Kita dulu belum diberesin. Berhubung ini ada sayurnya, saya akan bentuk beda-beda. Saya akan bentuk dengan garpu ke kanan ke kiri. Jadi tahu yang ada sayurnya yang mana, yang nggak ada sayurnya yang mana, kayak gitu. Tuh. Ini menu hari ini guys, udah jadi kan, cantik, cantik kan? Yang ada sayurnya, yang bentuknya biasa, kayak gitu. Yang ada sayurnya bentuknya begini, yang ada sayurnya bentuknya begitu, crunchy. Ya guys, tuh. Kan makanan hari ini bentuknya begini. Nih yang ada sayurnya, yang ini nggak ada. Ini nanti saya akan panggang selama 25 menit untuk sampai golden brown ini sebelum makan, dan saya akan rebus kacang polong untuk makannya begitu saja. Udah ya guys, sampai di sini dulu masakan aku hari ini. Masak fish pie. Bahan-bahan yang diperlukan: kentang 1 kilo,
dicuci, kupas, dipotong, lalu direbus selama 15-17 menit. Kemudian dibikin mashed potato, ditambahin butter, garam, dan susu, giling ke mixer. Kalau nggak pakai mixer, pakai yang gilingan biasa atau pakai blender kayak gitu. Terus ikan setengah kilo, ikan frozen fish ya, frozen fish yang entah itu ikan tuna, entah itu ikan apa, aku nggak tahu. Belinya, yang penting belinya sudah paketan dari sananya. Itu direbus sama susu 300 ml, tambah setengah bawang bombay dan 5 biji atau 7 biji clove atau cengkeh. Kemudian 1 sendok makan penuh tepung terigu, diaduk dengan air sedikit biar dia enggak ada yang kerinjil-kerinjil. Kemudian ngambil susu dari susu yang tadi untuk masak ikan itu 200 ml, disaring, kemudian campurkan tepung terigu yang tadi saya sudah aduk dengan air, dan kemudian masak sampai mendidih, sampai mengental, kemudian taruh di atas ikannya seperti yang tadi saya lihatkan. Dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangyo, salam sayang selalu dari Bunda Yeni. Bye.